guys, ketemu lagi dengan gue Risi. Nih gue lagi di kantor nih, lagi agak flu, agak demam sedikit, jadi agak kurang fit sih sebenarnya. Kenapa? Karena kemarin itu aku lagi bersihin toko Alkesku, jadi surat izinnya baru keluar. Itu surat izin Alkes untuk khusus Jambi. Jadi ya begitulah prosesnya, karena dana yang awal kita buat itu sebelum corona tidak sesuai dengan yang sekarang kita buat, karena kita berharap juga kan ada safe ya, jadi kita menjaga diri supaya orang nggak langsung bersentuhan atau masuk ke kita. Cuman karena memang data survei, jadi kita harus merubah lagi ke bentuk semula, jadi ya butuh proses yang panjang lah, beresinnya lagi, rapiinnya lagi. Nah jadi kayak sedikit agak demam, karena juga orangnya sangat alergi sama debu. Jadi ya ketika udah beres-beres itu pasti ada sedikit flu agak-agak ya gak enak badan gitu. Tapi bukan corona ya, ini asli benar-benar karena habis kecapean, habis beres-beres untuk kosmetik. Oh ya guys, hari ini aku pingin bahas kepada teman-teman semua. Kebetulan aku kan lagi di kantor. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menjalankan bisnis tapi dengan uang yang sangat minim, lalu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kalau menurut saya sih awal-awalnya juga aku awal-awalnya nggak mudah ya untuk memulai usaha gitu ya. Dari pertama aku buka usaha itu, aku mulai usaha butik baju, lalu buka usaha aksesoris, sampai ke buka usaha sekarang ada kosmetik, ada Alkes, ada juga gedung. Ya itu semua proses yang panjang, nggak mudah. Tapi jujur waktu awal-awal mulai usaha itu ya nggak besar sih modalnya. Awal-awal ya kecil-kecilan gitulah, karena dengan modal seadanya gitu. Kayak saya buka Alkes ini, awal-awal saya buka Alkes itu cuma modal 100 jutaan gitu. Nah itu pun kita membuka Alkes itu seiring dengan pengurusan izin. Jadi ya dinas kesehatan juga, kalau untuk kayak kita buka Alkes ya, ini saya contohkan buka Alkes aja. Kalau kita buka Alkes itu gak langsung keluar izinnya, jadi mereka butuh proses. Jadi untuk sebuah Alkes itu sama dengan apotik, itu juga harus ada penanggung jawabnya. Minimal kalau Alkes itu dia 3 farmasi. Kalau apotik itu dia harus ada apotekernya. Nah D3 farmasi itu jadi asisten apotekernya. Nah kalau untuk mengurusin izin Alkes itu kita harus ada izin si penanggung jawabnya. Jadi si D3 farmasi itu harus membuat STR-nya atau membuat surat izinnya juga untuk Alkes kita. Lalu baru setelah kita mulai berjalan, usaha itu mulai kita berjalan sambil pengurusan perizinannya. Setelah itu nanti setelah berdiri nih usaha kita, baru nanti datang ya dari dinas kesehatan untuk ngecek nih benar nggak nih produk-produknya, sesuai nggak nih produk-produknya yang dijual dengan kesehatan ya kan, dengan dikeluarkan dengan dinas kesehatan nggak nih barang-barangnya, sesuai atau enggak. Ada beberapa macam, kalau nggak salah itu barang IRT, barang alat kesehatan, barang-barang ada 3 sub lah yang untuk dirubah, dipilah-pilah gitu, yang boleh dijual di Alkes. Nah kalau untuk di Alkes itu sendiri sih saya juga menyediakan tuh obat warung ya, karena kadang-kadang orang salah masuk, kadang-kadang dikiranya Alkes itu apotik, tapi kita kan tidak menyediakan obat-obatan ya, jadi hanya sebatas yang orang nanya ke Boltrek dan sebagainya. Itu aja sih, nggak banyak itu pun. Jadi kita kayak sediakan juga tempat minum. Itu semua saya lakukan biar orang nggak
Karena kalau kita jualan alat aja itu rata-rata ya nggak bakalan setiap hari ada orang belanja gitu, apalagi kalau kita tidak kerjasama dengan dokter. Nah, diharapkan teman-teman yang mau buka usaha alkes itu kerjasama dengan dokter itu diperlukan. Kenapa? Kalau kita tidak ada satupun yang kerjasama dengan kita, susah kita untuk majunya gitu. Terlebih lagi kalau kita bisa kerjasama dengan klinik-klinik itu menyediakan bahan-bahan habis pakai mereka atau menyediakan peralatan-peralatan mereka, itu penting banget sih. Jadi itu bisa membantu kita untuk usaha kita bisa berkembang. Dan juga perlu juga sekarang zaman sekarang susah ya kalau kita hanya menunggu bola gitu kan, susah. Kayak di alkes saya itu saya lakukan itu yaitu kita online, kita jualan online juga. Tapi kita memang walaupun kita jualan online, kita tetap menunjukkan bahwa kita punya izin edar, kita ada izin alkesnya, kita ada penanggung jawabnya, kita nggak main-main, kita nggak jual sembarangan gitu. Dan kita selalu tanya tuh ke customer kita itu buat apa barangnya, walaupun kita sudah online, karena kita punya tanggung jawab yang besar buat pertanggungjawaban ke masyarakat, ke dinas kesehatan sama Tuhan juga ya. Jadi kita jangan sembarang kayak seperti pipet aja tuh, pipet kita jual itu banyak macam, ada yang katanya untuk hewan lah, ada untuk anak bayi lah, kadang-kadang bisa ada juga yang menyalahgunakan gitu, bisa aja itu untuk narkoba dan sebagainya itu. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam memberikan barang ke customer kita. Bukan berarti kita tidak butuh uang, cuman kan kita juga punya tanggung jawab yang besar. Jadi kita harus bisa memilah itu. Dan untuk usaha alkes sendiri itu keuntungan yang kita bisa dapatkan itu memang tidak besar. Kalau untuk saya sendiri itu saya cuma ambil itu sekitar 20% ya. Dan itu saya lakukan biar alkes kita terkenal, ya kan. Dengan banyaknya orang masuk, kita banyaknya transaksi, kita bakal tahu nih, walaupun sedikit-sedikit kan menjadi bukit. Jangan sampai kita menjual terlalu mahal atau terlalu tinggi yang ada orang akan lari. Begitu juga dengan usaha apapun. Soalnya saya juga pernah menjual kosmetik itu di atas harga dibandingkan yang lain. Yang ada itu sepi gitu loh. Jadi pelajaran yang berharga itulah saya ambil di usaha saya yang selanjutnya. Jadi saya tidak mau usaha saya itu terlalu mahal sekali atau tidak terjangkau orang lain atau kebutuhan yang lagi dibutuhkan orang. Jujur ya, seperti sekarang ini kan lagi corona nih, orang jual masker itu harganya tuh rata-rata tuh di atas 150 ya, ada yang jual 200 dan lain sebagainya. Tapi kalau saya dapatnya berapa dari sana, saya jual murah sekali. Tempat saya aja tuh masker cuma 130.000, itu di bawah 140. Saya nggak ambil untung besar karena menurut saya alkes itu juga ada fungsinya seperti untuk kemanusiaan. Seperti yang saya pakai ini orang lain kan modalnya memang agak tinggi ya yang ini, tapi saya jujur aja nih, saya jual cuma 50.000, saya cuma ambil 5.000. Jadi seperti itu, saya tidak ambil untung besar-besar, yang penting berjalan dan itu bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, kita kalau usaha itu amanah, usaha kita tuh pasti akan berkembang dan maju. Sekarang jujur aja, sekarang usaha saya tuh udah mulai banyak peminatnya, udah mulai rame ya, dan saya sangat bersyukur untuk itu. Jadi kalau teman-teman mau lihat,
oh itu buat belum betul, ya kan? Kalau yang ini kalau yang belum ini motor, kalau yang ini dan ini yang ini fungsi-fungsi kan. Jadi kalau nanti kata ahli yang lain kan